Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Asuransi Syariah 3B akan menampilkan video tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Lela Istiana, dengan NIM 2014-349. Yang kedua, Muhammad Birija Juli dengan NIM 2014-336. Dan yang ketiga, Sulaiman dengan NIM 2014-362. Penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Hal-hal yang diterangkan dalam penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara antara lain hubungan antara penawaran uang dengan tingkat harga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori kuantitas uang, 2. Teori sisa tunai, dan yang ketiga kelemahan teori uang klasik. Dan selanjutnya yaitu teori keuangan Keynes, uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Efek perubahan penawaran yang dalam analisis ADAS. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, 2. Kebijakan moneter kualitatif. Selanjutnya yaitu efek kebijakan moneter dalam grafik. Semenjak beberapa abad yang lalu, ahli-ahli ekonomi telah menganalisis efek dari perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Analisis-analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara dinamakan teori keuangan. Sehingga permulaan abad ini, analisis ahli-ahli ekonomi klasik mengenai uang terutama membahas tentang ciri-ciri pertalian antara penawaran uang dengan tingkat harga. Akan tetapi, semenjak masa Keynes, analisis mengenai uang meliputi pula analisis mengenai efek perubahan penawaran uang ke atas pendapatan nasional dan kesepakatan kerja. Pandangan-pandangan tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Di samping itu, satu hal yang penting lain yang akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Dengan demikian, pada hakikatnya bab ini akan membicarakan 2 hal berikut. Penawaran uang dan harga, pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu teori kuantitas, quantity of money, dan teori sisa tunai. Dalam uraian yang akan dibuat, dengan nyata akan dapat dilihat bahwa kedua-dua teori tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Akan tetapi pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama persentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Pertambahan penawaran uang sebanyak 5% akan menaikkan harga pada tingkat 5% juga. Apabila tidak terdapat perubahan dalam penawaran uang, harga juga tidak berubah. Persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. M V sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Di dalam persamaan tersebut, N diartikan sebagai penawaran uang dalam pengertian yang sempit
Ini berarti M sama dengan mata uang dalam edaran tambah uang bank atau uang lira. Biasanya fee ditentukan oleh keringan uang yang tersedia berpindah tangan dalam masyarakat dalam suatu tahun tertentu. Apabila penawaran uang digunakan sebanyak 5 kali untuk transaksi dalam setahun, maka nilai fee adalah 5. Tingkat harga atau fee memberikan gambaran tentang indeks harga atau tingkat harga umum dalam ekonomi tersebut. Adalah tidak mungkin untuk menunjukkan tingkat perubahan harga dari berbagai macam barang, karena dalam perekonomian terdapat beribu barang dengan tingkat perubahan harga yang berbeda. Oleh karena itu, dalam persamaan yang sederhana di atas, yang diperhatikan hanyalah perubahan dalam indeks harga. Perubahan ini menggambarkan perusahaan rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Jumlah barang dalam ekonomi, yaitu P, mempunyai arti berikut. Karena itu, PT tidak sama nilainya dengan pendapatan nasional. Nilai PT lebih besar dari pendapatan nasional karena ia meliputi pula nilai transaksi barang-barang setengah jadi. Dalam uraian mengenai pendapatan nasional telah dijelaskan bahwa pendapatan nasional adalah nilai barang-barang jadi yang diproduksikan dalam suatu negara pada satu tahun tertentu. Teori kuantitas yang ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. MV sama dengan Y, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Nilai Y adalah sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian, Y adalah lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka V adalah lebih kecil dari V. Teori kuantitas uang. Pandangan dari teori kuantitas uang dapat diringkaskan sebagai berikut. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Apabila penawaran uang bertambah sebanyak 5%, maka harga-harga bertambah sebanyak 5%, dan apabila penawaran uang berkurang sebanyak 5%, maka harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Asumsi dan pandangan teori kuantitas. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi berikut. 1. Laju peredaran uang atau V adalah tetap. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengakuan dan pendapatan produk. Faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan oleh karena itu cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja tidak berubah. 2. Kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Oleh karena itu, jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Di samping itu, penawaran tidak akan pernah kurang, dan
dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh karena sesuai dengan rumusan SAI, setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat. Maka untuk memaksimumkan mereka akan selalu memproduksikan barang pada tingkat kesempatan kerja penuh. Ini berarti T adalah tetap jumlahnya, ia tidak bertambah maupun berkurang. Sebagai implikasi dari kedua asumsi di atas, maka menurut persamaan MV sama dengan PT, apabila M berubah maka ia hanya akan mengubah nilai P pada tingkat yang sama dengan perubahan M. Contoh angka. Untuk lebih memahami pandangan teori kuantitas, dalam uraian berikut teori tersebut diterangkan dengan menggunakan satu contoh angka. Misalkan dalam suatu perekonomian, T sama dengan 500, penawaran uang 200, dan laju peredaran uang adalah 5. Berdasarkan kepada teori kuantitas, tingkat harga adalah Rp2, yaitu seperti ditunjukkan dalam perhitungan berikut. MV sama dengan PT, 200 kali 5 sama dengan 500P, dan P sama dengan 2. Apakah akan terjadi kepada tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250? Dengan menggunakan persamaan teori kuantitas akan dapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari Rp2 menjadi Rp2,50. MV sama dengan PT, 250 kali 5 sama dengan 500P, P sama dengan 2,5. Teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatannya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan KPT, di mana M, P, dan T mempunyai arti yang sama dengan M, P, dan T dalam persamaan MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai adalah bagian dari pandangan masyarakat yang tetap dipegang dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 1/5. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan KPT atau M per K sama dengan PT. Sedangkan persamaan teori kuantitas adalah MV sama dengan PT. Dengan demikian M garis miring K sama dengan MV atau K sama dengan 1 garis miring V. Kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang, sehingga ke masa kini pandangan-pandangan pokok teori kuantitas uang masih mendapat songkongan yang kuat dari segolongan ahli-ahli ekonomi modern yang menyokong teori kuantitas uang dikenal sebagai golongan monetaris. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan berteguh. Berdasarkan kepada keyakinan ini, golongan monetaris berpendapat bahwa kebijakan moneter adalah alat paling efektif untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Segolongan ahli-ahli ekonomi lainnya yang dinamakan Keynesian karena mereka memberi songkongan kepada pandangan Keynes mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka melihat bahwa teori kuantitas mengandung beberapa kelemahan dan tidak dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai sifat-sifat perhubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Kritik-kritik utama yang dikemukakan ke atas teori kuantitas diterangkan di bawah ini.
1. Pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tetap. Asumsi ini erat hubungannya dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh karena ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat kesempatan kerja penuh selalu tercapai, maka seterusnya mereka berpendapat bahwa jumlah barang-barang dalam perekonomian tak dapat ditambah. Maka T tetap. Golongan Keynesian berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai. Yang banyak berlaku adalah kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan faktor-faktor produksi secara sepenuhnya dan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, jumlah barang-barang T masih boleh ditambah. 2. Laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di samping faktor-faktor yang disebutkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik, banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelajuan peredaran uang. Pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini mengurangi laju peredaran uang. Inflasi menyebabkan orang lebih suka berbelanja sekarang dari masa akan datang. Maka peredaran uang bertambah cepat dalam jangka panjang. Kemajuan dan perkembangan institusi keuangan mengurangi sisa tunai dan ini mempercepat laju peredaran uang. Dengan demikian, terdapat faktor-faktor penting dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan mempengaruhi dan boleh mengubah laju peredaran uang. 3. Perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi menghadapi masalah pengangguran, persamaan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang dan jasa. Adakah harga tetap dan jumlah produksi bertambah mengikuti pertambahan penawaran uang? Adakah P dan T akan bertambah? Atau adakah T tetap tidak berubah dan bertambah? Jawaban manakah dari ketiga pertanyaan ini adalah jawaban yang sebenarnya tidak diterangkan oleh teori kuantitas. 4. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dalam persamaan MV sama dengan PT, masyarakat dianggap meminta uang untuk tujuan membiayai transaksi saja. Berdasarkan persamaan MV sama dengan PT, harga-harga akan tetap stabil apabila kenaikan T sebanyak 5% diikuti oleh pertambahan M sebanyak 5% juga. Ini menunjukkan persamaan MV sama dengan PT menganggap bahwa uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi jual beli barang. Dalam teori Keynes, uang digunakan juga untuk tujuan berjaga-jaga dan spekulasi. 5. Teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Dalam teori kuantitas tidak diperhatikan efek perubahan dari penawaran uang ke atas suku bunga disebabkan karena dalam teori klasik suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa penawaran uang tidak mempengaruhi suku bunga. Pandangan golongan Keynes adalah berbeda. Menurut golongan Keynesian, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan 3 hal, yaitu 1. Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta menggunakan uang. 2. Faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Dan 3. Efek perubahan penawaran uang di atas kegiatan ekonomi negara. Dalam hal ketiga ini, Keynes juga menjelaskan masalah yang akan dihadapi apabila dalam perekonomian wujud keadaan yang dinamakan perangkap kecairan.
Hal 1 dan 2 akan diterangkan dalam bagian ini, sedangkan hal 3 diterangkan dalam bagian berikut. Tujuan-tujuan memegang uang. Di dalam analisis Keynes, masyarakat meminta memegang uang untuk 3 tujuan: untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi. Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting di dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasinya tinggi. Uang sangat penting peranannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi atau jual beli. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin wujud apabila pertukaran dilakukan dengan menggunakan uang, karena dengan ini pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Keadaan ini akan mendorong orang untuk melakukan spesialisasi dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran dan memaksimalkan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari uang yang diterima dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya seperti makanan, pakaian, dan pengeluaran lainnya. Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Di samping untuk membiayai transaksi, uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa depan. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Masa depan adalah keadaan yang tidak boleh diramalkan. Ada kalanya keadaan masa depan semakin bertambah baik, tetapi ada kalanya masalah-masalah buruk akan dihadapi. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi masa kesusahan, sebagian uang diminta masyarakat untuk tujuan awasan. Sebagian uang yang diminta masyarakat digunakan untuk menghadapi masalah kesusahan di masa akan datang. Permintaan uang untuk tujuan awasan adalah permintaan uang untuk menghadapi kesusahan-kesusahan seperti apabila ada anggota keluarga yang sakit dan kehilangan pekerjaan dan kehilangan kemampuan untuk bekerja. Di samping itu, uang digunakan pula untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik, yaitu untuk membeli rumah, membiayai persekolahan anak-anak, dan untuk pergi melancong. Permintaan uang untuk spekulasi. Dalam ekonomi modern, di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan pula uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan dalam menggunakan uang untuk tujuan spekulasi ini, suku bunga atau dividen yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. Apabila suku bunga atau dividen surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga tersebut. Akan tetapi, apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, mereka akan lebih suka menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga. Permintaan uang dalam grafik. Yang diartikan dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga-tiga tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan permintaan uang
untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi adalah rendah. Oleh karena uang telah digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Sebaliknya, apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan uang untuk spekulasi tinggi oleh karena masyarakat tidak bersedia melakukan pembelian surat-surat berharga dan akan memegang uang. Ciri-ciri dari tiap-tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan seperti dalam gambar 9 kurva A. Dalam gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga seperti telah diterangkan. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua dipersilahkan. Permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bunga adalah imbalan jasa atau pinjam uang. Imbalan jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi peminjam atas manfaat ke depan dari uang pinjam tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang atau prinsipal. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau bunga dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Uang dan kegiatan ekonomi, pandangan Keynes. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, seperti yang telah dijelaskan di bagian awal dari bab ini, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga, tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Keynes. Uraian ini menerangkan teori Keynes mengenai efek penawaran uang dan perubahannya ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transmisi. Seperti yang telah diterangkan, analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lainnya seperti ekspor dan investasi, dan membuat perubahan dalam hal sistem pajak pemerintah. Dan yang kedua, menambah penawaran uang. Hal dalam pertama telah diterangkan dalam bab 5, bagaimana ini akan menerangkan efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional. Teori Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat L. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan menjadi 3 tahap perubahan. Yang berikut, yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Dan yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa yang berlaku. Rangkaian peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme transmisi atau transmission mechanism, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggapnya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan.
Perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Oleh karena ciri ini, maka pada suku bunga yang rendah tersebut permintaan uang dalam perekonomian juga akan menjadi elastis sempurna. Efek perubahan penawaran uang dalam analisis ADAS. Selain menerangkan dengan menggunakan analisis Y sama dengan AE, efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi negara dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis ADAS. Hal tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut. Pertama sekali akan diterangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan menggeser kurva AD. Sesudah itu akan ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang mempengaruhi keseimbangan ADAS. Kesimpulan peranan uang dalam perekonomian. Dengan menggunakan analisis ADAS, sekarang dapatlah dibuat penilaian mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam bab ini menerangkan tentang pandangan golongan klasik atau teori kuantitas dan pandangan golongan Keynesian atau analisis mekanisme transmisi. Selain kedua pandangan tersebut dikemukakan, Milton Friedman, pelopor golongan monetaris, mengemukakan pandangan baru yang pada dasarnya menyempurnakan pandangan teori kuantitas, tapi pada waktu yang sama mempertimbangkan pandangan Keynes. Teori Friedman berpendapat bahwa pertambahan penawaran uang dapat menimbulkan kenaikan harga maupun kenaikan pendapatan nasional real. Melalui analisis ADAS seterusnya dapat dibuktikan bahwa pandangan golongan klasik dan Keynes tidak sepenuhnya benar. Pandangan klasik kurang tepat karena yang pertama, kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai, oleh sebab itu T dapat berubah. Dan yang kedua, kenaikan harga yang mungkin berlaku tidaklah sebesar seperti yang diramalkan oleh teori kuantitas, yaitu kenaikan harga adalah sama tingkatan kelanjutannya dengan pertambahan penawaran uang. Sedangkan kelemahan teori Keynes adalah analisisnya tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Terima kasih. Baiklah, lanjut ke pemateri terakhir. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi, sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh sebab itu, pengeluaran agregat perlulah dikurangi melalui pengurangan dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga dapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan perkataan lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi
ke arah yang diharapkan. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu 1. Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian, menghadapi masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank sentral melakukan pembayaran ke atas pembeliannya itu, maka cadangan yang ada pada bank perdagangan telah menjadi lebih besar. Dengan adanya kelebihan cadangan tersebut, mereka dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi negara akan menjadi bertambah tinggi. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan itu, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam keekonomian. Keadaan yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu, bank-bank perdagangan tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Apabila tabungan giral tidak mengalami perubahan, maka penawaran uang juga tidak mengalami perubahan. Dari keadaan ini, dapat disimpulkan bahwa operasi pasar terbuka hanya akan berhasil apabila bank-bank perdagangan tidak mempunyai kelebihan cadangan lagi. Yang kedua, dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuan apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan itu. Dalam teori, bank sentral dapat secara efisien mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar. Di sebagian negara, operasi pasaran terbuka tidak dapat dijalankan oleh karena pasar uang dan pasar modalnya belum berkembang. Dan oleh sebab itu, jumlah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan tidak mencukupi. Ubah suku bunga dan suku diskonto. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan oleh nasabah-nasabahnya. Untuk mencapai tujuan ini, ada dua langkah yang dapat dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan minimum yang diterapkan oleh peraturan. Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral. Yang pertama, dengan memberikan pinjaman, atau yang kedua, dengan membeli surat-surat berharga tertentu
yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Dalam melakukan pembelian surat-surat berharga, Bank Sentral hanya menerima surat-surat berharga yang mudah tunai, seperti sertifikat Bank Indonesia. Apabila bank-bank perdagangan menjual surat-surat berharga seperti itu kepada Bank Sentral, maka langkah itu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Di dalam memberi pinjaman, Bank Sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas pinjaman yang diterimanya. Juga Bank Sentral akan menetapkan suku diskonto dari sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada Bank Sentral. Tingkat yang ditentukan oleh Bank Sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bank atau bank rate. Peranan Bank Sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh Bank Sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam keadaan ini, mana kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja tinggi, Bank Sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan menurunkan suku-suku diskonto. Dengan penurunan suku diskonto, biaya yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjam dari Bank Sentral menjadi lebih murah. Ini akan menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya, apabila Bank Sentral ingin mengurangi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suku diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan suku diskonto ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga ke atas pinjaman-pinjaman yang diberikan. Oleh karenanya, para pengusaha enggan membuat pinjaman baru, dan pelanggan-pelanggan yang telah membuat pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi negara akan menurun, mengubah tingkat cadangan minimum. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru saja dipaparkan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan, apakah tidak. Kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan. Di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah Bank Sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Sebagai contoh, misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah 20%, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak 25%. Dalam keadaan ini, operasi pasaran terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulah terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi 25%. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dalam melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diingini oleh pemerintah. Pengawasan pinjaman secara terpilih bukanlah bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang diwujudkan. Dalam kebijakan ini, bentuk peminjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Untuk menggalakkan perkembangan sektor industri, Bank Sentral dapat membuat pengarahan kepada bank-bank perdagangan untuk meminjamkan sebagian uangnya kepada usaha-usaha investasi di bidang industri. Di samping itu, Bank Sentral dapat pula mengarahkan agar lebih banyak pinjaman yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan untuk menggalakkan perkembangan sektor pertanian,
terutama kegiatan yang diusahakan oleh petani dan pengusaha kecil. Salah satu langkah dalam menjalankan kebijakan ini adalah Bank Sentral dapat mengarahkan bank-bank perdagangan untuk memberikan pinjaman ke sektor ini dengan syarat-syarat yang ringan. Misalnya, suku bunga adalah rendah. Beberapa contoh lain langkah-langkah Bank Sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah yang pertama, mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Yang kelima, pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen. Yang terakhir, pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal. Yang pertama, pinjaman kepada para konsumen. Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, perabot, dan alat-alat dapur, dan untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang kedua, pinjaman untuk membeli saham. Sebelum berlakunya kemunduran dalam pasaran saham tahun 1929, Bank Sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada pembeli-pembeli surat berharga dan saham perusahaan. Pembujukan moral. Kebijakan ini dijalankan oleh Bank Sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan ini, Bank Sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh Bank Sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini, bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang dilakukan pemerintah mencapai tujuan dan efek yang diharapkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.